Ini udah kena mata porting sebenarnya, jadi tonjolannya udah beda. Ngenes-ngenes banget ya, harus ganti CDI yang dimana harganya udah mahal banget di 800 ribuan. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Ko Daniel. Oke, jadi kita kedatangan pasien lagi nih guys. Ini motornya Gilang. Jadi dia minta tolong ke gua untuk ya sekedar servis sebenarnya ya motor ini. Jadi keluhannya Mas Gilang ini ada di tarikannya yang ngempos guys. Tarikannya yang ngempos dan apa ya? Koplingnya slip guys. Jadi ada beberapa sih keluhan dari dia, tapi setelah gua bawa motor ini, jadi kan motor ini gue jemput ya. Nah setelah gue bawa jalan, banyak banget sih yang menurut gua keluhan dari motor ini guys. Pertama yang gue rasain banget tuh koplingnya itu slip ya. Koplingnya slip banget. Jadi begitu di gaspol dia malah teriak gitu guys. Teriak diem gitu ya, bukan teriak jalan. Salah satunya kopling, kemudian rem. Ini remnya rem ala-ala sih sebenarnya, jadi nggak ada part ori di sini kayaknya guys. Gue nggak tahu ini KRS atau apa ya. Ini remnya dalam banget, sedangkan bawahnya ini Brembo-Bremboan guys ya. Ini bawahnya Brembo-Bremboan. Jadi remnya ini agak dalam, bukan agak dalam, dalam banget malah. Jadi ditekan kayak gini tuh, dia yang nggak nyaman lah. Pada intinya rem ini kurang pakem. Gua nggak ngerti kenapa motor-motor yang datang ke sini kenapa remnya belakangan ini ya ngeblong semua guys ya. Jadi nanti ini akan gue coba bleeding ulang ya guys. Siapa tahu masih bisa terselamatkan gitu ya. Gue sih pengennya deket gini tek gitu udah kena gitu guys. Karena ini part-part KW ya guys. Semoga aja bisa nih. Gue mau usahain dulu. Kemudian lampunya, wede, ini lampunya biled ala-ala ya guys ya. Lampunya ini biled ala-ala. Dia dia sih nggak ngeluhin soal lampu ya, tapi gue ngerasa lampu ini sangat mengganggu karena nyorotnya ke atas gitu guys. Lampu deketnya ya, lampu jauhnya apalagi ya, bisa buat nyari burung di atas pohon. Jadi ya semoga aja bisa gue akal-akalin, bisa sedikit diturunin lah supaya nggak mengganggu pengguna jalan lain guys. Karena ini lumayan terang ya, walaupun biled ala-ala. Sehernya ini udah lumayan berisik, katanya sempat nge-gym, dan nanti coba kita lihat gimana kondisi sehernya. Kalau memang baret parah kita ganti, kita oversize. Kalau masih bisa diselamatin ya cukup ganti sehernya aja guys. Kita tuning ulang ya. Kita lihat nanti ada keanehan apa dengan motor ini ya guys ya. Ini yang gue tunggu-tunggu banget sih. Oh ya, sama satu lagi, dia ngeluhin ampere bensinnya yang error ya. Jadi nggak sesuai sama yang di tangki. Malah nih cuma ngedip-ngedip terus. Jadi karena ini digital, gue nggak tahu nih bisa atau enggak untuk dibenerin. Gue cuma cek-cek kabel aja sih paling, nanti semoga aja bisa dengan ajaib ya guys ya. Jadi yaudah langsung aja kita bongkar bagian blok sehernya guys ya. Kita ke blok seher dulu karena kalau bawa ke tukang bubut kita perlu waktu ya guys. Kita tinggal. Jadi supaya pengerjaannya sehari jadi semoga aja. Dan bak kopling juga akan kita bongkar. Ya, gue nemu keanehan pertama nih ada di bagian blok seher ya. Jadi gue nggak tahu di sini ada apa nih ya. Tuh kayak ada oli. Ini bukan oli samping. Nggak wangi ya guys ya. Jadi kayak mungkin dia rembes ya. Bocor kompresi tuh. Tuh di bagian atas sini tuh. Coba kita lihat packingnya, susah ya. Nah kalau dilihat headnya kayak gini tuh guys ya, tuh dia pada naik ke atas gitu ya, kayak emang bocor kompresi nih, pantesan aja ngempos. Oke, jadi kita menemukan keanehan dan kita lihat bloknya ya portingan atau enggak.
Kita intip aja dulu dari sini. Aduh. Wis, sudah portingan guys. Lumayan lebar sih ini. Wait. Tunggu dah. Jakunnya sepertinya hilang guys ya di sini. Oke, kita bongkar dulu blok sere ya. A few moments later. Blok sere udah terlepas nih guys. Ternyata udah portingan cukup ekstrim menurut gua ya. Tuh kayak gini. Portingannya seri YP4 ya. Terus untuk X-nya kayak gini guys, lubang X-nya. Ini sih kayaknya garapan daerahnya dia ya, tuh. Dan lagi-lagi kita temukan di sini jakunnya dibabat guys ya, tuh. Walaupun masih ada sedikit ya, tapi ini udah lumayan berkurang banyak ya. Sebentar gua akan kasih lihat blok lainnya sebagai perbandingan ya. Nah di sini gue udah bawa blok seher sebagai perbandingan ya. Ini kalian bisa lihat kondisinya kayak gini ya. Tuh. Sedangkan yang ini begini guys. Ini udah kena kerak sih. Ini ada keraknya ini, banyak kerak. Tuh. Ini udah kena mata porting sebenarnya. Jadi tonjolannya udah beda. Tonjolannya cuma di bagian tengah sini, di bagian kiri kanannya ini udah kemakan ya. Kemudian yang bikin shock lagi adalah di bagian sininya guys ya, di bagian sehernya. Nah, ini sehernya dibolongin kayak gini guys. Ya gue juga sih pernah ya main bolong-bolongin seher gini, pernah gue juga. Tapi kenapa di atas ya guys? Kenapa ngebolonginnya di atas sini? Karena ada kemungkinan si lubangnya ini dia akan ngepas ke lubang transfer yang ada di atas sini guys. Nah yang ini nih, coba kita ukur ya, berapa sih tingginya si lubang transfer ini sama si sehernya itu ya guys. Jarak lubang ke ujung seher ya, ke kepala seher tuh kurang lebih di 28 mili. Dan sedangkan untuk lubang transfernya, lihat guys ya, jadi si lubang ini ya, si lubang ini itu ngelewatin ya, lubangnya ngelewatin si lubang transfer. Biasanya sih kalau 2 tak gitu ya, dibolonginnya di sisi kiri sini nih, di lurusan pen nih, di lurusan pin ya, pin ring seher. Itu juga kecil guys. Kita akan naik seher aja. Ini, woi, tunggu deh. Ini kok sehernya bengkok kayak gini guys ya, kayak seher racing ini ya. Coba kita bongkar dulu deh, kita lihat seher ini seher apa ya, karena ada coakannya di sini ya, kalau standaran nggak ada guys. Nah ini jadi sehernya udah kelepas dan gua nggak nemuin merek apapun di dalam sini ya. Gua nggak ngerti ini seher apa ya. Ini lumayan berat sih, tapi ini kayak seher racing gitu guys. Untuk linernya sih aman ya, nggak ada baret, nggak ada yang baret parah gitu. Terus gue mau coba ukur lebar dan tinggi X-nya juga, kayaknya ini masih oke sih, masih nggak masalah guys. Tapi yang menurut gue paling fatal kayaknya di bagian jakun sih ini guys. Ya ini masih ya sosok lah, ini kena dikit mata porting guys, sama di bagian sini. Ini yang aduh, menurut gue gimana ya guys ya. Kalian ada yang pernah custom kayak gini nggak sih? Bisa tulis di kolom komentar guys. Ini juga lubangnya nggak rapi juga lagi guys ya. Nanti gua update lagi. Gua udah nemu, udah lihat kondisinya ya, udah ngeliat kondisinya. Terus, oh ya, ini kalau misalnya di sirip-siripnya nih udah di porting kayak gini ya, dipapas kayak gini. Dan di sini gua nggak nemuin bosing untuk saya ini ya, bosing blok ya. Jadi di sini nggak ada bosing blok seher ya. Nah, ini menurut gue sih penting sih guys ya, supaya si sehernya tuh bloknya nggak miring-miring gitu ya, nggak muter-muter. Dan ini penting banget, nanti akan gue beliin juga. Dan gue akan bongkar membran juga deh. Kita lihat kondisi membrannya kayak gimana. Semoga aja masih standar. Dan kalau intake-nya belum dilem, ini nanti akan gue lem juga guys. Kalau belum dilem ya, kita lihat, harusnya sih udah ya. Kalau udah kayak gini nih, kemungkinan besar kayaknya intake-nya nih udah dilem. Oke, bagian bak kopling udah terbuka dan di sini akan analisa kenapa koplingnya bisa seselip itu guys ya. Nah, pertama kampasnya ini udah
berkurang cukup banyak ya, 0,2 mili ya kalau nggak salah per satu kampas ya. Jadi kali berapa tuh, kali 5 kali 4 aja tuh. Kemudian di bagian rumah koplingnya, nah ini jedanya udah parah banget ya, jadi ganti karetnya juga. Berlama-lama kemudian Dilanjut lagi, di sini rumah kopling udah terpasang guys. Jadi ini baru aja beres dari ganti ini ya, ganti karet koplingnya, dan ini udah mantep lagi tuh ya. Sip. Jadi rumah kopling, housing kopling udah aman. Kemudian untuk kampas nih, jadi gue udah kontak-kontakan sama Mas Gilang, katanya kampas ini tuh baru berumur 2 bulan guys. Jadi kampas koplingnya ini walaupun udah berkurang sekitar 0,2 mili ya, kalau memang tebelnya umumnya itu di 3 mili, jadi udah turun 0,2 mili. Nah, yang gue ganti adalah di bagian pernya, jadi supaya ada apa ya, ada perubahan lah waktu gue bongkar ini guys. Jadi gue pengen motor ini tuh nggak slip ya, karena slipnya tuh parah banget. Nah, untuk per kopling, nah ini masih standar ya, ini standar Fish Air kayak gini. Akan gue ganti pakai per kopling dari Koizumi. Jadi di sini gue pakai dari Koizumi. Untuk Fish Air medium ya, kayak gini. Untuk ukurannya kayak gini guys. Nah, dia lebih tinggi kurang lebih 2 ulir ya, lebih tinggi kurang lebih 2 ulir. Kemudian kerenggangannya juga beda ya, lebih renggang punya Koizumi ini guys. Dan untuk lebarnya ya, kayaknya dia lebih lebar sedikit sih guys. Nah tuh, lebih lebar sedikit banget, jadi masih bisa masuk ke lubang kaki empatnya ini ya. Nih tuh, masih PNP. Sip. Udah, jadi gitu aja. Ini akan gua pasang lagi menggunakan, jadi perubahannya cuma ada di per kopling sama karet rumah kopling yang udah gua ganti. Jadi pembaharuannya di situ dulu guys. Dan kalau memang nanti masih slip juga ya udah, mau nggak mau kampas koplingnya harus diganti ya guys. Nanti ya mungkin gua akan bujukin untuk ganti plat FR aja kali ya, langsung ganti kampas FR aja guys, plat gesek sama kampas koplingnya gitu. Kemudian untuk baut-baut, nanti baut-bautnya masih plus kayak gini, akan gua ganti juga pakai baut stainless. Karena untuk apa? Jadi penggantian baut stainless bukan sekedar cuma untuk gaya-gaya ya guys ya, bukan untuk penampilan, tapi untuk memudahkan ya, amit-amit di jalan ada trouble, kita tuh butuh kunci yang minim gitu ya, minimalis ya. Kunci L kan ya kecil aja gitu, jadi ngebukanya tuh gampang gitu guys kalau kunci L. Kalau kunci kayak gini ya minimal banget obeng getok lah guys ya. Kalaupun mau kenceng banget, mata ininya harus bagus ya. Tuh lihat aja, ini udah pada aus kayak gini guys. Jadi daripada selek ya udah kita ganti aja baut-bautnya pakai baut stainless. Gak cuma baut bak kopling, bak magnet juga ganti baut stainless, dan baut intake juga ganti baut stainless. Jadi perbautan di area mesin ini diusahain stainless ya, karena ya kita kan nggak mau nanti bautnya rusak terus malah nyusahin kita pas bongkar-bongkar guys. Dan satu lagi nih guys, mumpung lagi kelihatan di sini, ternyata nih kalian lihat selang oli samping dia netes terus ya. Jadi ya memang kata Mas Gilang, motor ini tuh ketika nggak dinyalain beberapa lama itu ngebul banget ya. Jadi ya ini penyebabnya. Jadi dia walaupun mesin mati, nggak ada yang pompa, dia tetap jalan. Indikasinya dari mana kerusakannya tuh? Dari sini guys. Jadi di dalam sini tuh dia ada semacam katup gitu ya, kayak katup klep yang dibuka tutupnya cuma pakai pelor. Dan gue udah pernah coba untuk benerin kayak gini tuh susah banget guys, apalagi nyopotin bagian kuningannya ini susah banget ya untuk nyopotin bagian sini guys. Terus ditanya gimana bisa atau enggak untuk servis pompoli yang kayak gini nih, yang tetap netes walaupun mesin tetap mati. Ya bisa, tapi resikonya akan rusak guys ya. Jadi kalau udah rusak ya mesti ganti semua gitu guys. Jadi menurut gua ya udah ini tuh kayak gini aja. Mungkin perawatannya yang harus lebih diperhatikan gitu guys ya. Jadi motornya ini nggak boleh mati terlalu lama kalau kondisi pompolinya rusak kayak gini. Jadi setiap pagi wajib dipanasin, diblayer-blayer, dikeringin, baru simpan lagi nggak apa-apa. Dan begitu seterusnya setiap hari ya guys. Kalau
memang nggak sempat ya, resikonya nanti banyak oli samping di bagian crankcase sana dan nyalainnya agak susah gitu guys. Jadi ya gitu aja sih menurut gua untuk pompa oli ini. Saran gue sih ya biarin aja kayak gini, karena perbaikannya juga cukup susah, walaupun ada yang rusak nih ya, partnya juga susah banget guys. Jadi harus beli full set gitu ya, copotannya juga susah banget. Dan ya selebihnya udah sih gitu aja guys. Blok sehernya juga udah selesai di coulter. Bentar. Nah ini blok sehernya udah selesai di coulter. Di sini menggunakan OS 200 ya, menggunakan OS 200. Kenapa langsung ke OS 200? Karena guys, di seher lamanya tuh mana? Nah, seher lamanya ini gue nggak tahu seher apaan ya guys. Nih bentuknya kayak gini, entah film, entah apa ya. Jadi dia tuh lebih besar ya daripada NPP gitu guys. Walaupun ini ukurannya 150, dan gue juga udah tes pakai NPP 150, itu tuh koplak banget guys ya. Jadi koplak banget. Makanya gue langsung suruh ganti ke yang 200 aja gitu guys. Kalau 200 sih udah aman sih ini. Nah ini gue bikin los kayak gini supaya nggak ngejim ya guys ya, supaya meminimalisir yang namanya ngejim. Jadi dibikin los nggak padet. Karena ya kalian bisa lihat sendiri di sini, aduh. Di sini portingannya juga udah kayak gini guys ya. Udah blok portingan ya kali nggak ngebut-ngebut, itu sangat mitos ya guys ya. Jadi ya udah dibikin los aja. Dan konsekuensinya apa kalau si sehernya ini ngelos kayak gini? Yang jelas dia akan lebih berisik daripada seher padat, tapi akan aman ketika digaspol-gaspol gitu guys. Jadi kayak gitu aja. Gue sih lebih rekomendasi untuk dilosin kayak gini aja sih. Nggak usah tuh yang namanya padat-padat, apalagi yang namanya indrayan, nggak usah guys. Jadi langsung bisa gaspol kalau udah kayak gini ya. Apalagi ya, udah sih selebihnya udah dibersih-bersihin. Oh ya, untuk membran nih, kita lihat dulu membrannya. Tadi kita belum lihat membran. Membrannya kayak gini, sumpah ini sih sempit banget ya, stoppernya dibikin sempit kayak gini guys. Dan lidah membrannya udah pakai karbon kayak gini. Ini sih lebih rapat daripada standar ya stoppernya. Ini pantesan aja di atasnya nggak teriak gitu guys. Bukan membrannya tuh kecil banget ya, bukan membrannya. Tuh. Nanti akan gua custom lagi stoppernya. Akan gua ubah ketinggiannya menjadi 12 mili diukurnya dari jarak sini guys. Dari karet atas sini ke atas stopper itu di 12 mili biasanya gua kayak gitu. Kemudian apa lagi? Oh, intake ya guys ya. Intake di sini udah gua lem. Jadi untuk menambah akselerasi intake-nya dilem kayak gini guys. Tuh. Tapi dengan catatan di bagian dalam sini nggak boleh terlalu kesempit ya. Kalau terlalu sempit motor malah nahan guys. Jadi ya dikira-kira aja guys, jangan terlalu sempit ya. Kayak gitu. Untuk head nggak diapa-apain. Untuk headnya cuma dibersihin aja kayak gini. Ya, untuk headnya nggak diapa-apain. Udah selebihnya kayak gitu aja. Oh, gini tadi sama koko gua udah coba di bleeding ulang master rem atasnya ke bawah, dan ternyata sama aja guys. Jadi memang kemampuan si apa ya, master remnya tuh udah kayak gini ya. Master rem, entah master remnya entah kalipernya ya, ini sama-sama KW ya guys, nih Brembo-Bremboan nih. Oh, Brembo-Bremboan ya. Master rem atas Brembo-Bremboan, bawah juga Brembo-Bremboan. Jadi ya udah maksimalnya segini aja guys. Ya semoga aja masih bisa ngerem lah. Untuk lampu belum gua bongkar, itu nanti aja karena ya ini agak repot sih untuk membuka lampu ini ya. Oke, untuk kampas kopling, nah posisinya kayak gini ya guys ya. Jadi gua di sini one take one shot anjay. Coba kau pasang, ditekan gimana, bisa nggak dia? Ntar guys, gua bantu cari kuncinya dulu. Obeng. Obeng aja, obeng dulu. Nah ini pair kopling Koizumi Fish Air medium. Untuk pemasangannya kayak gini guys, memang agak sedikit effort, perlu ditekan sedikit, tapi masih aman tuh, langsung nyangkut ya, masih bisa kayak gitu guys. Nanti akan kita lihat setelah proses pemasangan ini selesai, nanti kita akan tes nih koplingnya.
mantul-mantul apa enggak nih guys. Oke, nanti dilanjut lagi ya guys ya. Nah, karena sebelumnya di bagian sini nggak ada bosingnya guys ya, bosing blok sehernya. Ini gua beliin tuh. Jadi sesuai dengan bawaan pabrik ya guys ya, dikasih bosing nih, ada 2. Ya udah jam setengah 9 malam. Jadi motor ini motornya Gilang, Mas Gilang, masih gue bongkar guys. Dan motor ini tuh ngalamin kendala di kopling ya. Untuk sekarang ini di kopling karena perkiraan gua si apa ya namanya, bukan rumah, kaki 4-nya itu ya, lubang pernya. Bentar gua kasih lihat. Oke, sebentar, ini dibuka dulu ya bak koplingnya. Nah, selagi itu gue mau kasih lihat dulu kondisi kabel kopling motor ini ya guys. Kalian bisa lihat tuh, retak kayak gini guys. Mengenaskan sekali ya guys ya. Jadi ya kebetulan banget ini putus di bagian nepel bawahnya tuh, di sana putus. Nah, itu putus, langsung diganti guys. Dan untungnya di dekat toko sini tuh masih ada kabel kopling punya Fish Air. Nah, original ya guys. Tuh, original. Sip. Udah nggak pusing lagi. Jadi kemungkinan besar kopling beres malam ini, tapi untuk intake gue masih nunggu lemnya kering guys. Ya, oh ya, satu lagi yang bikin kopling ini nggak enak adalah di bagian handle-nya ya. Itu handle KW sih kayaknya, bukan originalnya R25 guys. Di bagian ininya nih, tutup ini tuh KW guys. Jadi nggak presisi gitu loh kedalaman untuk si pernya ini guys. Ya, kedalaman untuk pernya ini dia nggak presisi. Kemungkinan besar yang terpasang ini dia lebih apa ya, lebih cetek ya. Jadi pernya masuknya tuh lebih sedikit. Ketika gue pasangin per ini, per punya Koizumi ya, per racing, dia mati gitu guys. Dalam artian si pernya ini nggak ada ruang gerak, jadi rapat karena si ininya tuh cetek ya, masuknya cetek. Jadi alhasil nanti akan gua ganjel pakai 2 ring aja di masing-masing baut. Ini sih udah terpasang nih ya, 2 baut, 2 ring, dan ini aman, masih bisa main koplingnya. Nah, ini gue juga udah beli tuh, ini ringnya ya guys. Nanti kita akan bongkar lagi, tapi kopling fix malam ini udah beres, udah enak lagi koplingnya. Tinggal intake-nya guys. Dan tadinya gue mau coba ngakalin lampunya supaya lebih dengak ke atas ya guys. Tapi kalian bisa lihat sendiri, di sini nggak bisa diapa-apain ya guys. Tuh, dia udah tertanam di dalam sini. Dan ini juga nggak ada soketnya, ribet. Kalaupun ada soketnya dibuka dulu solasinya, dan itu repot banget. Jadi udah, daripada resiko nggak usah diapa-apain untuk perlampuan. Di sini gue paling cuma mau ngecek ini ya, sensor speedo ya. Tapi ya di sini sangat-sangat semerawut ya guys ya. Kalau dia kan 1 soket tuh guys. Tuh ya, 1 soket. Kalau yang LED digital gini. Jadi kemungkinan besar sih nggak bisa diapa-apain ya guys ya. Terima pasrah aja guys. Ya. Oh ya, gua update juga di sini, baut-baut udah gua ganti stainless juga untuk bagian bak kanan kiri. Nah, itu satu tuh yang kelihatan. Nah, ini stainless. Pokoknya semua ini terisi baut stainless kecuali yang bawah sini. Nah, yang bawah sini nih dia nggak bisa karena si posisi lubang dinamo starternya itu nggak presisi guys. Dan ini dinamo starternya juga KW ya, punya OSK kalau nggak salah. Dan ini satu nggak kepasang kayak gitu guys. Ya mau dia gimana lagi, karena nggak bisa ya udah, nggak apa-apa. Nanti akan gue update lagi ya, kemungkinan begitu udah nyala aja kali ya, karena prosesnya akan terlalu panjang kalau gue jelasin satu persatu stepnya itu. The next day. Hari kesekian ini gue baru aja beres custom manifold ya, di sini di lem. Karena kalian bisa lihat sendiri di sini kondisi manifold ini sih parah banget ya guys ya, kayak udah kropos gitu loh nih, tuh ya, kayak yang parah sih ini gue baru pertama kali lihat yang modelannya kayak gini guys. Oh ya, ini juga belum gue pasang, berarti belum beres. Tapi kurang lebih kayak gini, rapi kan, mantap. Dan ya nanti kita lanjut lagi kalau udah pemasangan, dan kayaknya sih pas udah nyala aja sih motornya ya. Oke guys, ya motornya Mas Gilang ini udah terpasang rapi lagi ya guys. Tadi gue ada juga custom intake-nya, dilem juga. Kemudian untuk
karburator gue cuma apa ya, coba-coba ya tadi, karena sebelumnya main JT itu punya air racking di 130 dan ini gue coba di 145 tapi punya Fish Air gitu cuy. Nah ini karetnya juga belum dipasang karena gue pengen tes nyalanya aja nih, pengen tahu suaranya udah adem atau belum gitu ya. Let's go. Ya, jadi gue lagi proses setting menyeting dan di sini gue rasa karburatornya udah mulai error nih guys. Kenapa gue berani bilang kayak gitu? Karena ini motor nggak mau kering-kering guys. Tuh, dia keringetan terus. Dan gue coba puter anginnya sampai copot dan motor ini masih basah. Padahal untuk main jetnya ini gue pakai di 115 dan pilotnya di 17,5 ya. Dan secara data itu udah jauh di bawah standar ya guys ya. Untuk si main jetnya nih ya, gue coba lah biar nggak dibilang hoax ya. Oke, ini udah mulai basah, udah mulai mati motornya. Oh, ayo buka. Nah, kayak gitu guys. Gimana menurut kalian? Padahal untuk main jet dan pilotnya udah kecil-kecil banget, tapi jarum apa maksudnya? Selan anginnya di sampai lepas, di setting sampai lepas, ini motor masih bisa di blyer ya. Umumnya kan mati ya guys ya kalau kekecilan angin gitu ya. Dan ini dilepas tetap bisa nyala. Gokil. Oke, berhubung gua rada ragu ya sama keputusan gue sendiri, ya udah nih gue ada karburator bekasnya Milea nih. Nah, kalian masih inget kan sama setelannya kayak gini guys. Ini punya air racking di custom ya supaya bisa langsam aja. Dan terakhir karburator ini enak banget, jos banget. Dan sekarang gue mau coba nih gue pasang ke motornya Mas Gilang. Apakah penyakitnya tetap sama atau sembuh? Mari kita lihat. CDI nya guys ya pakai Dentec. Jadi ini CDI aftermarket gitu guys. Ya gue curiga CDI ini sih yang bermasalah guys. Kenapa motor ini settingannya nggak mau kering-kering gitu guys ya. Supaya Mas Gilang nggak ngenes-ngenes banget ya, harus ganti CDI yang dimana harganya udah mahal banget di 800 ribuan. Jadi di sini gua lepas lagi CDI Orion Milea dan gue pasang lagi CDI aftermarketnya. Semoga aja memang si karburatornya yang error guys. Dan ya sekarang coba kita nyalain dengan CDI aftermarket ini ya. Let's go. Oke, masih bisa diselamatin ya guys ya. Masih enak nih lumayan pakai CDI ini ya. Nggak basah, berarti tadi perkara basah settingannya tuh
gara-gara karburatornya yang error guys. Dan ya memang berasa banget perbedaannya dengan karburator bawaan motor ini sama karburator bawaannya Milea guys. Ya kayak gitu guys, untuk hasil test ride-nya menurut gue sih udah oke banget, karena di sini berhubung gear besar ya, gue nggak tahu nih gear depannya berapa, tapi gear belakangnya itu 39 dan nafasnya jadi pendek-pendek banget cuy. Motor gue aja yang rasionya udah berat, pakai gear 39 tuh pendek ya napasnya guys, apalagi ini dengan rasio standaran ya. Nah untuk karburator saya sendiri menurut gue udah cukup ya. Udah cukup untuk motor ini guys. Paling nih kalian bisa lihat berembun ya. Berembun kayak gini nggak apa-apa guys, nggak masalah. Yang penting nggak ada kendala di si karburatornya ataupun settingannya tetap enak, ngembun nggak apa-apa. Jangan khawatir nanti airnya masuk ke karbu segala macam. Nanti ya kalau karbunya bandel dia nggak akan bermasalah guys. Cuma karbu-karbu yang rewel aja yang suka bermasalah ketika ada air masuk ke dalamnya gitu cuy. Tapi ini udah dites sama koko gua tadi udah oke. Paling gua akan naikin lagi main jetnya karena untuk warna businya kayak gini guys. Bede. Ini menurut gue sih udah cukup ya sebenarnya. Tuh. Bisa dibasahin sedikit. Mungkin ini kan 135, gua akan naikin ke 140. Oh ya, dan catatan sini ketutup semua ya. Ini ketutup, kiri kanan rapat ketutup. Kalaupun mau dibuka paling manjetnya gue naikin jadi 145 guys. Tuh. Ini mantep kan? Ya gue cukup naikin satu step aja untuk si manjetnya ya. Dan ini karburator gue jadinya yang terpasang ke motor ini. Dan karena karburator bawaannya dia sangat-sangat tidak enak untuk disetting ya guys ya. Dan bermasalah juga. Dan ya yaudah segitu aja guys, mungkin gue nggak akan ada gimana lagi dengan motor ini. Untuk test rate juga udah cukup dan gue juga lagi kurang enak badan, jadi nggak bisa itu yang namanya ngetes motor ini, apalagi ngetes full to full tuh gue nggak bisa guys. Dan ya gue rasa videonya cukup sampai sini. Terima kasih Mas Gilang yang udah mempercayakan motornya dibongkar di Kodanir ya. Untuk koplingnya juga udah aman. Dan ya sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pastinya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. God bless you all. Bye bye.